Ajis nih orangnya galak gitu, kayak abang-abangan ospek. Kelihatannya tuh kayak menggebu-gebu, orang itu on fire gitu. Yang aku lihat itu Kang Aziz tuh emang benar-benar sosok pemimpin. Kelihatannya orangnya baik, pinter, soleh juga gitu kan. Mukanya tuh nggak ada lawaknya gitu lah maksudnya. Impression aku sama Kang Edwin itu orangnya cuek banget, Galak. Serius orangnya, pinter, cindo, tapi alhamdulillahnya muslim. Dia tuh pokoknya lucu lah orangnya, kayak dia tuh kayak seru, asik, dia ngelucunya lucu banget. Terus kadang ya walaupun kadang beberapa garing sih. Terus Dan untuk Aska itu gede pemikirannya. Awalnya aku kira Aska tuh mahasiswa semester akhir gitu. Pemalu, orangnya jarang ngomong dan suaranya kecil. Jadi ya kelihatannya kayak kalem-kalem aja dulu, kayak Kang Asking tuh kalem sekali. Aku lihat Kang Faris tuh ini orang kayaknya nonchalant abis. Kang Faris masih kelihatan pendiam, orangnya kelihatan serius banget. First impression aku ke kakak adalah serius tapi gak semenakutkan Kak Ajis. Dia tuh emang kayak anak musik gitu, sama anak game. Galak gitu kelihatannya, karena kayak muka-muka cuek gitu. First impression lihat Kang Dinar tuh orangnya agak sombong. Kang Dinar tuh cuek banget orangnya, terus cool. Orangnya rame jeung gandeng. Orangnya rapi. Jadi kalau datang lab tuh rapi gitu. Dulu saya kira Bang WG itu wakil presiden Code Labs. Pas lihat tuh Kang WG tuh kayak, wah ini tuh orangnya tuh super sibuk gitu kan. Orang yang sadis banget ya, bakal cuek dan lain-lainnya, killer lah. Sombong gitu, cuek. Pendiam, kalem. Terus first impression untuk Bang Upi itu ramah. Pendiam tapi orangnya mastah di back end. orangnya galak, nakal. Kayak preman lab gitu, karena waktu awal masuk tuh dia kelihatan banget kayak abang-abangan tongkrongan. Dia orangnya yang santai banget, terus sering tidur juga di lab. First impression untuk Tesafa itu terlihat serius, kelihatan galak, kelihatan jutek. Kang Faris, versi cewek alias nyeremin. Kalau aku lihat kakak adalah ini kok dari perspektif mukanya orangnya terorganisir banget nih. Terus sama yang stylish juga, aku suka sama stylishnya Tesafa. First impression saya ke Teh Nui gitu ya, orangnya itu sangat cheerful, ceria, dan baik banget. Lucu, terus masih ada sikap bocilnya gitu. Kecil aja, tapi energinya luar biasa. Dia tuh kayak kalau ngomong tuh kayak udah gak terbata-bata lagi. Untuk Teh Adin itu mapres, soalnya Teh Adin tuh sering muncul di postingan CL gitu. Segan banget. Kenapa? Karena pertama cewek sama cewek terus ketemu yang kayak prestasinya tuh wah luar biasa gitu ya. Jujur dulu aku sempat ngira Teh Adin itu presiden Code Labs. Impression dari Teh Asifa tuh orangnya yang pendiam banget. Dia ramah banget, dia baik, dia peduli banget. Sumpah kayak aku first impression liat Teh Asifa tuh kayak keibuan banget. Sosok kakak perempuan pertama gitu, karena vibes-nya kayak gitu gak sih? First impression aku, Kang Zaki tuh humble parah orangnya, benar-benar humble gitu. Walaupun pendiam, cuman dia murah ilmu gitu, suka ngebantu juga. Pertama kenal, kelihatannya wibu garis keras. Pendiam, kelihatan serius gitu, fokus sama kerjaannya di laptop. Gampang banget gitu untuk diajak ngobrol dan peduli gitu sama orang sekitar. Ternyata baik orangnya, ramah waktu diajak ngobrol, diajak diskusi juga. Kadang orangnya bisa serius dan juga bisa bercanda gitu. Orang yang banyak gimmick lah, suka ngelucu. Dia orang yang menurut aku paham tentang segala jenis data atau data scientist mungkin. Orangnya jago main gitar. Ketika main game tuh Kang Ajis tuh tidak mau kalah gitu. Kalau misalnya kalah tuh
ulang hingga menang gitu. Jelasin waktu workshop tuh sangat enak gitu, mudah dipahami. Kang Asis tuh seru lah, asik, orangnya juga sering ngelawak, tapi kalau udah soal bagi ilmu orangnya serius. Aku lihat kakak kayak suka mengeluarkan gaya-gaya unik-uniknya ya terkadang. Orangnya seru, sama apalagi semenjak skripsi aku lihat kayak aktif gitu buat setel lagu hip hop. Emang Kang Edwin pinter di bidangnya dan beneran serius orangnya. Kelihatan pendiam tapi kocak banget. Terus sering punya jokes-jokes aneh. Terus Edwin kalau riset tuh kenceng banget itu, apalagi waktu riset bareng Pak Adam. Sering jadi referensi lah kalau ada di data, kalau bingung pasti nanya ke Kang Edwin. Selama di lab Kang Edwin baik juga dan keren lah pokoknya. Ya awal sih aku ngeliat agak misterius, tapi Bang Aska ini baik kok dan banyak juga ngajarin tentang backend gitu sih. Kadang ngoroknya tuh sampai kedengeran gitu, buat orang lain ketawa kayak. Kalau lagi dimarah Budian cuma bisa senyum-senyum doang, nggak ada perlawanan kalau Kang Asking mah. Bang Aska itu punya beberapa kepribadian, dari mulai menjadi hacker hingga menjadi pahlawan. Kang Aska ini sering jadi bahan bully gitu di angkatannya. Kayak entah itu jadi stiker, diledekin atau apalah. Ini kalau diajak ngobrol tuh asik. Bisa bercanda juga meskipun kelihatannya pendiam. Apalagi kalau misalnya ngobrolin anime, biasanya ramai banget. Pertama jago main gitar, jago nyanyi. Orangnya rame, heboh. Kalau main games tuh paling gede suaranya. Sefrekuensi, tukang bully juga. Jadi gampang buat berbaurnya. Pernah ikut juga game-game, diajak sama dia sekali, dan itu pengalaman yang menarik. Sama Bang Faris itu banyak dapat ilmu lah, entah ilmu apa, banyak lah pokoknya. Dan dia tuh salah satu orang yang menurut aku suka berpikir out of the box. Kalau udah makrab dan kewarmin, seru ngobrolnya. Kang Faris dan juga Kang Dinar tuh bertemu nih. Itu ketika ngobrol tuh gimmick-gimmicknya semua keluar ya gitu. Orangnya bisa diajak diskusi ya ternyata, dan telinganya tajam banget. Kang Dinar tuh bisa multitasking gitu, lagi main game tiba-tiba nimbrung gitu kan. Ya, sesuai first impression orangnya heboh, sering teriak-teriak pasti mati ya, rusuh. Nah, selain itu Bang Nino juga kocak dan salah satu orang yang sering bikin suasana seru dan pecah gitu di Code Labs. Sama kayak Paris, dia tukang bully ya, omongannya harus dijaga gitu. Bahasanya baik, orangnya rajin sholat, mengaji, baik hati, pokoknya cerminan orang soleh lah. Banget berbaur sama orang lain gitu, dekat banget sama Budian, sama angkatannya dan angkatan bawahnya gitu. Meskipun kalem dan santai, tapi sok rusuh oke. Lebih banyak belajar sama Bang WG, lebih apa ya, kayak di lab itu banyak dapat ilmu lah dari beliau. Kesan selama di lab, orangnya seru lah, asik, banyak ngobrol juga. Dan Kang WG itu wujud asli jin penunggu lab, asli deh. Tuh, pagi, siang, malam pasti ada Kang WG. Dan salah satu hal yang khas untuk Bang WG itu kebiasaannya untuk nawarin makanan gitu. Selalu ada aja kayak promo atau diskon GoFood yang bikin aku bingung gitu, beliau tuh dapat itu dari mana. Kalau nanya backend udah pasti gitu ke Bang Upi, suhunya backend dan infrastruktur. Itu Bang Upi tuh ngejelasin buat dari mana yang kita nggak ngerti sampai kita tuh ngerti gitu, dan itu semua runut gitu antara yang teknikal, dasar dan kayak gitu. Ngelihat Bang Upi itu asik sih orangnya, dan juga bisa diajak ngobrol, terus bisa diajak bercanda gitu sih. Kalau Kang Upi mah nggak gimana-gimana sih, banyak tidur, banyak nonton, banyak main, dan banyak ngedut. Nah. Pro ya dalam handle backend, karena aku lihat kayak wow ini canggih banget nih, tiba-tiba udah bisa kesini, tiba-tiba kesini, tiba-tiba kesini. Bang Upi termasuk yang baik gitu, humble gitu, nggak seperti penampilannya justru. Makin sini makin jadi teman gibah yang sangat
waktu mengeluarkan statement-statement tuh kadang agak kayak hah gitu. Waktu Tesafa awal-awal masuk lab tuh udah langsung gitu ikutan kompetisi terus langsung juara, itu keren banget sih Tesafa. Ramah dan juga baik hati, apalagi ketika sekre yang baru ini nih kebingungan gitu, ini gimana ya gitu. Disitulah Tesafa akan membantu sekre baru ini ya guys ya. Orangnya belak-belakan, terus asik juga. Sempet ngasih saran aku buat tentang public speaking, dan itu insightful parah buat aku. Itu kayak bener-bener baik banget, kayak nggak ngebuat aku tuh jadinya segan gitu. Itu beneran baik ya, Teno itu orangnya mengayomi juga ternyata, sebagai teteh yang bisa dijadiin tempat buat ngadu karena orangnya yang netral. Teno itu jadi vokalis gitu pasti di Kotlabs. Suaranya cukup kencang ketika lagi bercanda. Lo orangnya asik dan kocak sih sebenarnya, banyak bercandanya juga sama Tenrul. Ramah juga, murah senyum. Orangnya baik, humble banget. Aku kalau curhat juga kadang ke dia gitu, karena mungkin bagus pengalamannya. Orangnya tuh soft spoken banget, senior rasa junior gitu, kayak bocil banget gitu kan aslinya. Adin ramah banget, kalau papasan sering nyapa kayak hai bang. Kalau ngomong tuh bagus gitu public speakingnya, ya makanya di speaker juga sih. Presenter terbaik lah. Lalu Teh Adin juga ini easy going ya, gampang banget gitu untuk diajak ngobrol, dan utamanya adalah bahasa Inggris beliau ini keren, sangat keren. Ternyata orangnya asik banget. Aku kira kayak orang-orang yang nggak bisa dibercandain kayak gitu loh, ternyata asik gitu. Itu ceroboh sama pelupa sih, terutama kalau masalah sampah gitu atau barangnya kadang ketinggalan lah, atau ya nggak dibuang sampahnya, lupa kan. Friendly banget lah kan, kerasa orangnya. Itu aku kira aku nggak bakalan bisa akrab ya sama Teh Siva. Ternyata Teh Siva tuh sering nanggepin jokes yang kadang orang lain tuh anggap aku teh naon sih mah gitu ya ngajokesnya, tapi Teh Siva nanggepin gitu. Makanya aku kayak seneng banget kalau ada Teh Siva. Aku pernah ngobrol tuh ya seru gitu, kayak ya banyak insight yang aku dapat dari Teh Siva, terutama karena Teh Siva anak UX gitu. Di lab aku pernah tim sama dia beberapa kali, dan dia tuh kayak care banget. Kayak aku pernah sakit terus kayak ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu aja, jangan dipaksain. Teh Siva tuh emang ramah banget orangnya, apalagi ketika kalau misalnya saya bingung gitu kan, bingung apa-apa tuh saya nanya ke Teh Siva tuh ya selalu siap lah untuk membantu gitu tanpa ragu lah. Orangnya baik, lembut, terus penyabar, nggak kayak penagih uang kas yang lain. Awalnya itu aku nggak tahu ternyata Bang Zaki itu suka cosplay. Nah, aku ngeliat IG-nya itu suka cosplay. Pendiam sih, asik juga kalau dia ngobrol tentang game, karena banyak main game yang sefrekuensi gitu. Terkenal dengan karakter animenya, jaketnya, semua setelannya. Kelas 10-nya pendiam, dan juga malah enak kalau misalnya diajak ngobrol tuh. Dan juga kalau misalnya ketemu di area kampus, ya Kang Zaki juga selalu kayak nyapa gitu. Semoga semakin baik lagi ke depannya. Semoga dikelilingi dengan orang-orang yang baik, karena kalian juga orang-orang baik. Semoga semua rencana kedepannya itu dilancarkan. Sehat-sehat terus. Jangan pernah hilang semangatnya. Jaga kesehatan, jaga makan, jaga minum, jaga pola hidup. Tetap jadi orang yang selalu menyebarkan ilmu tentang apapun itu, mau data, mau AI, mau apapun itu. Sukses selalu, dan jangan lupa mengamalkan semua ilmu yang sudah didapatkan di CL. Kotlabs itu merupakan rumah kedua bagiku, karena isinya tuh satu keluarga yang punya tujuan yang sama, yaitu berkembang untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun. Kotlabs itu adalah sebuah wadah dimana kita itu bisa bebas untuk berkreasi, kita bebas untuk belajar, kita bebas untuk riset sesuai dengan ilmu yang kita mau.
Code Labs juga bukan cuma sebagai tempat untuk mencari ilmu, tapi juga tempat dimana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang mempunyai visi yang sama dengan kita. Jadi kita bisa berjuang bareng-bareng. Oke, buat saya Code Labs itu bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah rumah di mana kita itu bisa belajar, riset, kolaborasi, dan juga yang paling penting itu tumbuh bersama. Di sini juga setiap orang tuh punya ruang untuk berkembang, saling dukung, dan juga saling belajar. Buat aku Code Labs itu udah kayak rumah kedua, di mana lingkungannya suportif banget untuk ngebantu aku belajar, berkembang, sampai nemuin versi terbaik diri aku sendiri lewat Code Labs. Kenapa waktu itu masuk Code Labs? Karena itu tuh saya merasa kayaknya kalau misalnya cuma kuliah pulang aja itu nggak cukup buat menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi dan juga kalau misalnya masuk UKM juga kayaknya nggak ada yang terlalu cocok dengan ilmu yang mau saya pelajari. Terus akhirnya waktu itu lihat Code Labs dan coba buat nge-push limit saya yang waktu itu juga nggak terlalu sekeras itu berjuangnya. Tapi coba dan akhirnya saya coba untuk masuk Code Labs gitu. Tentu karena aku lulusan SMA yang masuk IF dan blank banget ke apapun yang berurusan dengan IF. Dan pas PMB aku lihat ada divisi Code Labs dan aku berpikir kayak kayaknya aku cocok deh buat mengenal IF lebih baik lagi gitu dengan masuk Code Labs. Apalagi aku pas lihat tuh Code Labs terdapat banyak prestasi kan. Nah dari situ juga berpikir enak ya, kita selain belajar dan riset, kita juga bisa ikut kompetisi juga gitu. Jadi karena hal itu aku bertekad gitu untuk daftar ke Code Labs. Nah, itu motivasi saya itu sederhana, bahwa saya itu ingin kontribusi lewat teknologi untuk menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Nah, waktu saya lihat Code Labs itu, saya langsung merasa kayak ini tempat yang tepat gitu ya bagi saya untuk merealisasikan motivasi saya itu. Waktu itu ketika udah tahu tentang Code Labs, tertarik, terus pengen juga ikutan belajar, pengen punya teman diskusi bareng. Jadi benar-benar pure karena pengen belajar bareng dan kebetulan ada di fokus bidang yang sama dengan jurusan kuliah gitu. Sebenarnya karena pas showcase awal-awal tuh kayak UKM, terus organisasi, hima dan lain-lain tuh emang yang paling menonjol sebenarnya Code Labs sih, karena kayak lihat prestasinya banyak banget. Nah dari situ tuh ya aku jadi kayak kemotivasi gitu buat pengen ikutan lomba juga, terus pengen nyumbangin prestasi juga dong. Di mata aku, Adam dan juga Budian itu lebih dari sekedar dosen yang ada di Unikom maupun yang ada di lab. Adam dan juga Budian merupakan orang tua aku selama aku di lab, selama masa perkuliahan aku. Mereka benar-benar membimbing aku, mereka memberikan kritik, mereka memberikan saran. Dan setiap marahnya Pak Adam maupun Budian itu sudah seperti masukan yang sangat baik untuk aku, membuat aku bisa lebih berkembang, membuat aku bisa lebih tumbuh lebih baik. Terus juga jadi tempat saya bercerita juga, terutama untuk Budian juga ya, udah jadi teman curhat yang ya udah lumayan tahu lah segalanya gitu. Kayak Budian itu sosok ibu yang welas asih, yang sabar banget ngehadapin semua tingkah anggota Code Labs yang terkadang kelakuannya absurd banget. Jadi rasanya kayak apapun yang terjadi, Budian tuh selalu punya cara tersendiri. Sedangkan kalau Pak Adam, menurut aku itu sosok yang tegas, nggak pelit ilmu, dan selalu terbuka gitu dalam membimbing maupun diskusi bersama anggota Code Labs dalam hal riset maupun kompetisi. Pak Adam dan Budian di mata saya itu ibaratnya seperti mentor dan juga keluarga. Karena tanpa mereka saya gak akan bisa melangkah sejauh ini. Dan juga mereka itu tidak hanya membimbing saya di proyek, tapi juga di momen-momen ketika saya misalkan hampir menyerah gitu. Mereka yang hadir bukan sebagai mentor, tapi juga sebagai sosok yang percaya akan potensi saya. Pak Adam tuh sosok yang jadi role model dan semangat belajarnya dikagumi. Yang paling diingat dari Pak Adam tuh buat aku mungkin nasihat dan saran dari Pak Adam yang selalu jadi bahan renungan ataupun dorongan
untuk terus lebih baik. Budian tuh literally ibu peri, baik banget. Rasanya kayak bunda di lab, lebih dari dosen tapi juga ibu yang selalu menasehati anak-anaknya. Dan anehnya galaknya Budian tuh justru yang bikin kangen. Itu udah kayak orang tua kedua di Code Lab, dimana nggak hanya cuman ngajarin teknis, hal-hal teknis, tapi juga ilmu-ilmu kehidupan yang sampai saat ini aku pegang, dan aku bersyukur banget ketemu beliau. Oke, menurut aku pertanyaan ini agak aneh ya, karena Codelabs itu sudah menjadi kenangan di hidup aku. Jadi dari awal masuk ke Codelabs maupun sampai sekarang aku lulus gitu kan, alhamdulillah, semua yang menjadi bagian di Codelabs, anggotanya, risetnya, kompetisinya, dan semuanya itu merupakan kenangan yang paling tidak bisa aku lupakan. Pas lomba sih, apalagi pas lomba Apikta di Hong Kong, karena bareng sama Nui, bareng sama Safa, sama Kang BH juga waktu itu kita jor-joran banget persiapannya. Terus habis itu juga pas udah di Hong Kong, kita juga coba untuk berusaha sekeras mungkin dan sampai akhirnya dapat pencapaian. Terus juga paling keingetnya tuh pas kita makan mie dibagi-bagi pakai Mustafa. Terus juga makannya di gelasnya aja itu juga gelasnya tuh gelas wine. Pas kita bareng-bareng, kita masak cireng bareng, terus belanja takjil ke Dago Atas, ke pasar Dago. Itu salah satu yang nggak bisa dilupain buat aku. Terus pas responsi, yang paling penting rasa kebersamaan dan kekeluargaannya itu nggak bisa dilupain. Satu kenangan yang sangat berkesan gitu saat lomba Imagine Cup, karena aku dengan tim tuh harus ke gedung baru dan ke ruangan LMS, yang dimana itu tuh sampai jam 11 malam, dan itu saat mau Idul Fitri kalau nggak salah, dan ya gelap, ya takut lah. Kalian kan tahu di LMS ya itu ditemani Budian gitu loh, jadi itu sangat-sangat berkesan sih, karena ngerasa berjuang bareng gitu loh. Itu yang pertama pas kompetisi pertama itu di Konfes IGI di UI. Kita pergi ke UI, terus kita H-1-nya itu nginep di hotel. Itu pertama kali saya dekat dengan Ibu Dian. Banyak cerita ke Ibu Dian juga. Kenangan lagi itu pas game jam, karena situ kita bikin sebuah game dalam cuman 1 malam aja sama ya anak-anak yang riset di game juga. Ya terlalu banyak banget lah kenangan di lab tuh, mau senang, sedih, terus apa ya, dari ya makrab ya udah pastilah makrab, ketawa, nangis, panik, wah ada semua. Apalagi kalau lomba tuh keluar kota sama Budiano, itu bener-bener diajak jalan-jalan lah sama ibu. Pokoknya Codelabs itu tempat paling the best lah pokoknya selama kuliah. Mungkin kenangan dimana angkatan skripsi itu mulai sibuk dengan bebannya masing-masing, mulai dari seminar, voksi dan lain-lain gitu. Jadi pesan untuk adik-adik aku yang sekarang masih di lab, manfaatkanlah Codelabs ini menjadi tempat untuk berkembang bagi kalian sebaik mungkin, dan aku harap kalian bisa saling peduli sesama anggota lab gitu ya. Kalian bisa saling peduli, bisa saling mengingatkan, dan juga bahkan bisa saling untuk mengkritik gitu kan satu sama lain. Dan aku harap yang menerima kritikan, yang menerima pendapat apapun itu yang masuk ke kalian, itu tidak menjadi senjata yang menyerang kalian, tapi itu menjadi sebuah kepedulian antar sesama anggota lab gitu kan. Hormati Budian dan Pak Adam seperti orang tua kalian sendiri. Karena di Codelabs, Budian dan Pak Adam sudah seperti orang tua kedua kita gitu ya. Terus yang kedua, tetap semangat untuk riset dan menghasilkan produk yang bermanfaatnya. Jangan cepat nyerah kalau hasilnya hasil riset atau produk yang kalian bawa ke kompetisi itu belum sesuai harapan. Dan kalaupun
kalian berhasil menang ataupun hasilnya lebih baik dari yang sebelumnya, tetaplah rendah hati gitu. Seperti padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Pesan untuk adik-adik, nikmati waktu kalian di lab, cari ilmu sebanyak-banyaknya di Code Labs, berdiskusilah banyak-banyak dengan Pak Adam dan Budian, karena menurutku kalau kalian udah lulus gitu ya, kalian bakal ngerasa kehilangan banget karena kalian Senin sampai Sabtu tuh ada di lab gitu loh dan berinteraksi langsung sama orang-orang di Code Labs, dan kalau kalian lulus kalian pasti ngerasa kehilangan itu sih. Dan yang utama itu tumbuh lebih baik, tumbuh lebih dewasa dalam bersikap, jangan membantah. Ibu Dian dan Pak Adam selalu nurut kepada beliau karena beliau itu tahu apa yang terbaik buat kalian, khususnya di Code Labs. Pesan untuk adik-adik, rajin-rajin ke lab, akur-akur, nurut sama Budian, sama Pak Adam. Dan buat yang lagi skripsi, semangat terus, rajin responsi, banyak diskusi juga sama teman-teman kalian. Pokoknya nikmati aja prosesnya, karena suatu saat kalian bakal kangen masa-masa ini. Untuk adik-adik, nikmatin masa kalian di lab, tunjukin usaha terbaik kalian, jangan sampai kalian sia-siain kesempatan yang udah Code Lab kasih ke kalian. Semangat! Ada pesan terakhir sebetulnya, tapi aku perlu ganti outfit dulu. Selamat berjuang, sukses.